أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya beserta salat sunnah tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi tamu-tamu di rumah Allah. Maka hak bagi orang yang bertamu mendapat kemuliaan dari yang punya rumah. Mudah-mudahan begitu pula dengan kita di malam ke-13 di bulan suci Ramadan di tahun ini. Malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita memperbanyak menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak termasuk kita orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Kata baginda Rasulullah, al-bakhilu, orang yang pelit, orang yang bakhil, man idza dzukirtu indahu wa lam yusallim alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kata baginda Rasul, orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, terdengar namaku terngiang di telinganya, kemudian dia tidak bersolawat dan menyampaikan salam kepadaku, maka dia orang yang bakhil, orang yang pelit. Kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah orang yang berjasa bagi kita. Karena perjuangan baginda Rasulullah yang telah mengorbankan harta beliau, nyawa beliau untuk kita umatnya yang hidup sampai saat sekarang ini, yang pernah patah gigi beliau, yang pernah berdarah pelipis beliau, yang pernah diusir, dilempar batu, namun tetap berjuang dan menyampaikan serta mengemban risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika terusir dari negeri Taif, beliau kemudian mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, ila man takiluni a ila ba'idin yu'dhini am ila qaribin yu'limuni fa ana radin ma lam taqdud anni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kemana lagi engkau akan bawa aku setelah ini? Ke tempat yang lebih dekat, yang mereka penduduknya akan memusuhiku, atau ke yang lebih jauh lagi, yang penduduknya juga akan membenciku? Aku ridha, aku rela, kata baginda Rasul, selagi engkau tidak murka, tak marah kepadaku, ya Allah, ya Rabb.
Maka mudah-mudahan perjuangan Rasulullah kemudian bisa kita hargai, bisa kita kemudian syukuri dengan melaksanakan apa yang menjadi sunnah ataupun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti yang ringan, yang kecil, yang namun kalau kita amalkan tentu besar di sisi Allah, yakni dengan memperbanyak sholawat sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah sering mendengar bahwasannya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujjatul Islam, pembela agama Allah Subhanahu wa taala, membagi golongan orang-orang yang berpuasa kepada 3 golongan, 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan Shaumul Awam, puasanya orang awam atau kebanyakan orang berpuasa, yang dilakukannya adalah menahan diri dari makan dan minum, tidak berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Itu yang kebanyakan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ada tingkatan yang kedua, Shaumul Khawas, puasanya orang khusus. Bahasa kita puasanya orang VIP, very important person. Nah, begitu kan? Orang yang puasanya khusus ini tidak hanya menahan lapar, haus, namun kemudian menjaga seluruh anggota tubuhnya ketika ia berpuasa untuk tidak bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada level yang lebih tinggi lagi, Shaumul Khawasil Khawas, puasanya orang khusus, lebih khusus lagi, puasanya VVIP. Bagaimana puasa orang ini? Dia tidak hanya menjaga yang zahir, tetapi hati dan pikirannya juga dijaga di siang hari ketika ia berpuasa. Jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita ingin level kita ini jangan sampai jalan di tempat, Anda hanya pada level yang pertama. Kalau bisa ke level ketiga, kalau tidak minimal mudah-mudahan bisa naik ke level yang kedua. Apa kemudian kiat-kiat yang harus kita lakukan? Maka dalam kitab Imam Al-Ghazali yang lain, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sana disebutkan adabus siyam, ada bab yang menyebutkan adab-adab orang yang berpuasa. Di awal kitab ataupun di awal bab tersebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan keutamaan berpuasa dengan pahalanya. Maka kata beliau, tak layaklah atau jangan kalian berpuasa hanya mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan saja, melainkan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Bahkan lepas Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, sudah ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, fa'atba'a sittan min Syawal, diikuti kemudian 6 hari di bulan Syawal, ka shaumid dahr, seperti berpuasa setahun. Karena puasa sebulan diganjar seperti puasa 300 hari, puasa 6 hari seperti berpuasa 60 hari. 300 tambah 60, 360 bilangan hari dalam satu tahun. Ada kemudian di bulan Dzulhijjah nanti, tanggal 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Yukaffirus sanatain, menggugurkan 2 tahun dosa kita yang lalu setahun dan dosa setahun yang akan datang.
Maka di antara para ulama kita menyampaikan yang berpuasa Arafah insya Allah dipanjangkan umurnya sampai tahun mendatang, karena sudah diampuni dosa kita setahun yang akan datang. Ada nanti puasa Asyura 10 Muharram, ada puasa Senin Kemis, ada puasa 13, 14, 15 di setiap pertengahan bulan di penanggalan Hijriah yang disebut puasa Ayyamul Bid. Ada kemudian nanti puasa Nabi Daud, hari ini puasa, esok tidak. Yang banyak sekarang sholatnya Nabi Daud, kata hari ini sholat, besok enggak sholat. Nah, ini salah. Maka jangan sampai kita menghilangkan pahala-pahala puasa sunnah yang ada, karena puasa ini kata baginda Rasul junnatun, as-shawmu junnah. Puasa itu adalah perisai yang mampu menahan kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah pilih di antara hamba-hambanya ini yang kemudian digolongkan orang min utaqa'i minan nar, orang yang dibebaskan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dibebaskan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 5 kiat-kiat untuk kemudian agar pahala puasa kita ini mendapatkan pahala puasa yang lebih, tidak hanya termasuk orang yang menahan lapar dan haus saja. Karena Rasulullah mengingatkan kita, ada sering kita dengar, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Maka yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah kita yang berpuasa menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berpuasa lidah kita ataupun tenggorokan perut kita, maka anggota tubuh yang lain yang termasuk mata juga hendaklah dijaga di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian bagaimana Ustaz jika tak sengaja terlihat? Nah, kalau bahasa orang di kedai kopi, nah itu rezeki itu Ustaz, bagaimana tuh pandangan yang pertama? Ya, rumusnya an-nazrah al-ula laka wa thaniyah 'alaika. Pandangan yang pertama ketika kita melihat, maka itu bagi kita, untuk kita. Tapi kalau sudah mengulang yang kedua kalinya sampai berkedip mata kita, maka itu sudah menjadi dosa untuk kita. Nah, mudah-mudahan di siang Ramadan esok dan seterusnya kita bisa menjaga mata kita. Kita gunakan mata yang sebagai nikmat dari Allah untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian menjaga kedua telinga kita juga dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan gunjingan, mendengarkan riba, karena orang yang mendengar syarikul qail, bersekutu dengan orang yang berbicara. Maka kalau ada orang yang mulai membicarakan aib orang lain, kita ingatkan dia. Kalau dia tidak berhenti, kita tinggalkan, biar dia ngomong sendiri. Nah, kalau tak ada orang yang mendengar, dia juga akan berhenti berbicara. Maka begitulah makna perumpamaannya, orang yang mendengar bersekutu dengan orang yang membicarakan. Maka ibu-ibu kita buka channel TV, ada siaran infotainment, berita tentang selebriti. Biasanya rata-rata isinya adalah membicarakan, menggosip. Nah, maka pindahkan, cari channel menu berbuka, agar kemudian dapat inspirasi masakan baru untuk berbuka. Maka jaga mata, telinga, selanjutnya lisan kita. Nah, ini yang banyak sering diabaikan. Maka kemudian dalam satu riwayat yang juga sudah sering kita dengar,
Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amali bih falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa tapi mulutnya masih sering berkata-kata kotor, berkata yang tidak baik, maka tidak ada kepentingan bagi Allah untuk kemudian memberikan pahala dari dia menahan rasa lapar dan haus. Maka lisan ini perlu kita jaga. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan khamsun yuftirna shaim, 5 hal yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Al-kidbu, dusta; al-ghibah, menggibah, menggunjing; an-namimah, adu domba; yaminul kadhibah, bersumpah atau bersaksi dengan kesaksian palsu; an-nadhru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat, bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berbuka dengan makanan yang halal. Nah, insyaallah ini tidak susah bagi kita. Kita punya makanan, minuman yang halal di rumah kita. Kenapa ditekankan oleh Imam Al-Ghazali? Karena kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam menjelaskan untaian ataupun potongan kata ini, tidak ada apa kemudian maknanya kita menahan diri dari pagi sampai sore dari makanan yang halal, kemudian kenapa ketika berkumandang azan maghrib kita justru berbuka dengan makanan yang haram. Dan yang terakhir yang menjadi perhatian kita juga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah kemudian bagaimana ketika berbuka itu kita tidak banyak mengkonsumsi makanan dan minuman, atau bahasa lainnya tidak mengenyangkan perut kita. Nah, ini mungkin agak sedikit susah. Kalau sudah dihadapkan dengan banyak makanan, banyak macamnya, nah itu pengen dilahap semua. Nah, karena makanan dan minuman ini kalau banyak kita mengenyangkan perut kita, maka kata baginda Rasul mengingatkan kita, la tumitul qalba bi kathratit ta'am. Jangan kalian matikan hati kalian, jangan kalian bunuh hati kalian dengan sering banyak mengenyangkan perut. Karena makanan dan minuman satu di antara sarana yang kemudian bisa meningkatkan syahwat kita. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita bagaimana agar di siang Ramadan puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi berusaha menjaga anggota tubuh kita yang lain agar juga tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan dinyatakan kalau di siang Ramadan ada orang yang mencaci maki kita, ada yang menghina kita, ada ngajak kita berantem, apa yang harus kita lakukan? Katakan kepada orang itu, inni shaim, inni shaim. Saya ini sedang berpuasa, saya ini sedang berpuasa. Ungkapan yang pertama mengingatkan orang itu. Ungkapan yang kedua mengingatkan diri kita agar orang itu berhenti mencaci dan mengingatkan diri kita agar tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal yang terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, karuniai kami surga-Mu ya Allah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, jauhkanlah kami dari murka dan siksa api neraka-Mu. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ballighna lailatal qadri ya arhamar rahimin. Karuniakan kami beramal beribadah di malam lailatul qadar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.